Selamat sore sahabat kebenaran. Berjumpa kembali bersama kami dalam program Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Bersama saya yang menjadi host untuk kita di sore hari ini, saya Fantaccio yang akan menemani kalian di pukul 3 sore ini hingga pukul 4 dalam Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Tidak terasa minggu ini kita sudah masuk kepada episode yang ke-61. Dengan topik kita pada sore hari ini adalah tata cara ibadah Kristen yang Alkitabiah yang akan disampaikan oleh narasumber kita langsung ini oleh Dr. Suhento Liau. Selamat sore Bapak. Baik. Gimana suara saya jelas nggak? Jelas sekali Pak. Terdengar Ya. dari suaranya saja sudah siap menyampaikan materi nih ya Pak. Oke. Oke, Mantap. iya Pak, boleh bertanya dulu nih Pak. Boleh. Apa sih latar belakang sehingga kok kayaknya sore hari ini kita bahas tentang tata cara ibadah Kristen Alkitabiah? Emang ada apa dengan tata cara ibadah Kristen hari ini Pak? Sehingga kita mengangkat tema Iya. seperti ini. Saya melihat bahwa banyak gereja sebenarnya tidak memahami maunya Tuhan itu tata cara ibadah atau sistem ibadah zaman perjanjian baru, zaman jemaat, zaman gereja ini seperti apa begitu. Sehingga ada banyak kekacauan begitu di berbagai gereja. Karena ketidakfahaman akan hal satu ini gitu. Padahal ini sangat penting. Oh, benar sekali. Sangat penting ya, Pak. Oke. Ya. Jadi kita tahan dulu, nanti kita akan dengar penjelasan lebih lengkapnya. Dan buat para pemirsa sekalian yang sedang menonton kami di live Facebook GBA Grafe, Anda bisa bergabung bersama kami dan Anda bisa bertanya secara langsung nanti di sesi tanya jawab kami akan bacakan pertanyaan Anda. Silakan langsung tuliskan pertanyaan Anda setelah materi nanti selesai di kolom komentar atau bisa langsung hubungi kami di WhatsApp 0811 922 313. Kita akan langsung ke materi saja sore hari ini. Gimana Dr. Sentolio, sudah siap? Oke, baik. Ya. Oke, saya persilakan Pak. Oke, boleh sekarang ya. Jadi di dalam semua agama, kita lihat semua agama, mereka membangun sistem ibadah, ya, tata cara ibadah. Semua agama membangun ini. Nah, sebenarnya sistem ibadah yang di Alkitab, ya, ini jelas, dengar suara saya jelas nggak? Jelas? Jelas sekali Pak, jelas. Oke. Jadi sebenarnya sistem ibadah atau tata ibadah yang di Alkitab ini itu adalah disetat dengan karena manusia jatuh dalam dosa dan Allah janjikan juru selamat. Jadi Allah menjanjikan juru selamat, ya, dan juru selamatnya masih jauh di depan. Terus kemudian Allah mau mengingatkan manusia akan itu, mengingatkan manusia akan janji Allah untuk kirim juru selamat itu. Maka Allah suruh manusia membangun sebuah mezbah kecil, meja, mezbah itu artinya meja. Dan kemudian ambil seekor binatang, dan kemudian pegang kepalanya, sambil mengaku salah dan binatang itu disembelih. Nah, ini mau menggambarkan tentang janji juru selamat yang akan datang. Karena dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman. Jadi manusia sudah jatuh dalam dosa, dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman, dan penghukuman itu akan ditanggung oleh Sang Juru Selamat. Nah, sebelum Sang Juru Selamat tiba, Allah suruh manusia menggambarkan Sang Juru Selamat itu dan proses penghukuman atas Sang Juru Selamat yang demi manusia itu. Proses penghukumannya semuanya itu dilakukan secara simbolik. Ya, dilakukan secara simbolik. Jadi dari Adam sebenarnya sampai kepada zaman Musa, ibadah simbolik ini ritualnya itu sederhana. Ya, ritualnya itu sederhana. Yaitu apa?
bangun mezbah kecil, meja kecil, taruh binatang di atasnya, kemudian pegang kepalanya, mengaku salah, dan disembelih. Cuman itu. Kemudian Allah membawa bangsa Yahudi keluar dari Mesir. Ya. Jadi mungkin lebih baik difahami dulu, Bin. Dari Adam sampai Musa, itu setiap ayah itu adalah imam bagi keluarganya. Dan ayah juga tiang penopang dan dasar kebenaran. Tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi, ya, Bapak Ibu sekalian, nah, semua anggota keluarga, bahkan, mau tahu kebenaran, ya ayahnya yang akan menyampaikan. Nah, kalau ayahnya kacau, ayahnya brengsek, ya mereka, anak-anaknya bisa makin kacau, bisa sesat. Gitu. Kemudian dari Musa, sebenarnya dibawa keluar dari Mesir, nah, kegagalan ayah itu telah menyebabkan banyak manusia tidak mengenal kebenaran, karena banyak ayah yang gagal. Dan sekarang Tuhan mau mendirikan sebuah bangsa yang sifatnya adalah bangsa teladan, contoh. Karena di bangsa itulah ada Allah yang benar, dan barang siapa yang mau selamat, yang mau tetap ingat akan janji Allah akan kirim juru selamat, itu harus melihat ke bangsa Yahudi. Jadi begini, orang di dalam perjanjian lama dari Adam ya sampai sebenarnya kepada penyaliban Yesus Kristus itu disuruh beriman kepada juru selamat yang akan datang, yang dijanjikan. Ya, disuruh beriman kepada juru selamat yang dijanjikan. Nah, ini harus sangat jelas sekali. Nah, jadi mereka diselamatkan, bisa masuk surga kalau mereka bertobat ya, dan percaya kepada juru selamat yang dijanjikan. Nah, ibadah simbolik yang sederhana itu, yang dari Adam sampai Musa, yaitu domba di atas mezbah, itu menggambarkan juru selamat, penyembelihannya itu menggambarkan penghukumannya. Nah, kemudian dari Musa sebenarnya sampai Yohanes Pembaptis, ya, dari Musa sampai Yohanes Pembaptis, sebenarnya adalah Allah membawa keluar bangsa Yahudi dan menjadikan bangsa Yahudi sebuah bangsa yang untuk memberitakan ya, akan janji Allah akan datang juru selamat, janji Allah akan kirim juru selamat, diberitakan kepada semua bangsa, dan Allah menetapkan sistem ibadah, tata ibadah simbolistik, ritualistik, jadi ritual jasmania, yaitu pada zaman Musa disuruh membangun kemah. Di kemah itu ada segala macam simbol-simbol, dan diperintahkan ritual-ritual, berbagai ritual. Imam harus bagaimana, bahkan imam dibikinkan jubahnya, seragamnya. Wah, ya tahu jubah imam di depannya itu semuanya itu ada maknanya. Di depannya ada kantong, ada nama 12 suku. Kemudian di dalam kantong itu ada urim dan tumim di jantung imam katanya, jantung Harun, dan semuanya, dan ritualnya bagaimana memasuki ruang maha kudus, kemudian ada kaki dian, semuanya itu ada lambangnya, semuanya itu, dan ritualnya sedemikian ketat untuk dijalankan. Nah, semuanya itu sebenarnya apa? Semuanya itu adalah menggambarkan juru selamat, menggambarkan Yesus Kristus. Itu sebenarnya. Kenapa? Tuhan Yesus sendiri yang katakan itu. Coba kita baca di Lukas, ya, di Injil Lukas pasal yang ke-24. Ya, Injil Lukas pasal yang ke-24. Di situ ada ayat 44. Injil Lukas 24 ayat 44 berkata, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Itu 5 kitab pertama. Dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi, ini Nabium, 19 kitab. Ya. Dan kemudian kitab Mazmur atau Ketubit. Ya, Mazmur, Ketubit, itu 12 kitab. Jadi total 39 kitab ini, kata Tuhan Yesus, itu menulis tentang dia. Jadi ini berisikan ritual, gitu. Ritual ibadah.
Ya, ritual, simbolistik, sifatnya simbolistik. Jadi ada ritual, masuknya bagaimana, dan semuanya itu. 1 tahun 1 kali imam besar masuk ke ruang yang maha kudus, dan tidak ada orang boleh masuk, kakinya diikat pakai tali, karena kalau dia mati di dalam, tidak ada yang bisa masuk untuk gotong dia, maka ditarik keluar pakai tali itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nah itu apa tujuan ibadah, ritual-ritual itu apa tujuannya? Tujuannya sesungguhnya adalah apa? Adalah mensimbolkan sesuatu. Mensimbolkan sesuatu. Mengapa imam besar sebelum bertugas dia menyembelih lembu untuk menyucikan dirinya dulu sebelum dia bertugas melayani bangsa Yahudi. Kemudian mereka semuanya penyembelihan korban untuk menyucikan diri. Jadi ini penyucian dirinya sendiri gitu. Karena apa? Di dalam kitab Ibrani dikatakan imam besar itu dia sendiri orang berdosa. Jadi dia harus menyucikan dirinya sendiri dulu gitu. Jadi itu ritual-ritual itu sedemikian ketatnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, setelah mereka sampai di Yerusalem ya, dan ya kemahnya juga sudah tidak ini lagi, tidak cocok lagi gitu. Akhirnya Daud mau membangun Bait Allah dan diselesaikan, dilaksanakan oleh anaknya Salomo. Dan ketika Bait Allah selesai, nah di Bait Allah inilah pusat iman ya untuk menunjuk atau untuk mengingat kepada juru selamat yang dijanjikan. Sebenarnya itu mengingat juru selamat. Sesungguhnya gini, semua bangsa di muka bumi itu harus menghadap ke Yerusalem. Oleh sebab itu ketika Daud meresmikan ini Bait Allah, dia berdoa, kiranya ya Allah Jehovah, jikalau umatmu mereka bepergian kemana-mana, kalau mereka berdoa dan menghadap kepada rumah ini kiblat pertama. Ya. Peletakan atau penetapan kiblat itu pada saat itu. Jadi ketika semuanya itu menghadap kepada rumahmu ini, dengarkanlah doa mereka. Itulah sebabnya kemanapun orang Yahudi berpencar, seperti Daniel ada di Babylon, berdoa menghadap ke Yerusalem. Menghadap ke. Apa maksudnya? Apakah di Yerusalem ada tembok pemantul doa begitu baru naik ke atas gitu? No, bukan begitu ya persoalannya. Tetapi itu maksudnya apa? Juru selamat akan datang. Nah ini, juru selamat akan datang dan Injil akan disebarkan dari Yerusalem. Jadi semua orang perjanjian lama harus menghadap ke Yerusalem dan percaya kepada juru selamat yang dijanjikan. Cukup percaya bahwa Allah akan kirim juru selamat yang lahir dari keturunan Daud, maka itu sudah cukup untuk dia masuk surga. Sebenarnya begitu simpel. Nah oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus datang, ya ada orang yang seru-seru, Yesus, Yesus, anak Daud. Tuhan Yesus bilang apa? Imannya sudah menyelamatkannya. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Yesus adalah anak Daud yang dijanjikan itu, gitu. Sangat simpel. Ya. Nah seharusnya itu semua pemimpin agama di bumi ini yang ada ingin tahu kebenaran itu datang ke Yerusalem. Nah seperti itulah yang dilakukan oleh sida-sida dari Ethiopia. Nah sebenarnya yang dari India, dari Nepal, ya Siddhartha Gautama, semuanya harus datang ke Yerusalem sebenarnya. Karena disitulah pusat ya ibadah simbolik ya dengan lengkap semua ritualnya gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, akhirnya Tuhan Yesus datang. Akhirnya Tuhan Yesus datang. Nah ini perlu diketahui, Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus menggenapkan semua tata ibadah itu. Dengar baik-baik. Tuhan Yesus menggenapkan semua tata ibadah itu. Jadi semua tata ibadah perjanjian lama, ritual itu, acara-acaranya, susunan acaranya, semua ritualnya itu telah digenapkan oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi dialah penggenap hukum Taurat itu. Oleh sebab itu tidak perlu lagi tata cara hari Sabat segala macam, karena dia sudah penggenapnya. Dia sudah penggenap. Yesus Kristus itu penggenap. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, menarik sekali kalau kita perhatikan percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan di Samaria yang di Injil Yohanes pasal 4 itu. Injil Yohanes pasal 4. Jadi ada seorang perempuan Samaria, ya, dia yang kita sudah tahu ceritanya bagaimana dia siang-siang pergi
nimba air ke sumur Yakub dan ketemu Tuhan Yesus di sana. Yang menarik itu adalah dia tahu Yesus orang Yahudi dan dia berkata, nah, kalian orang Yahudi katanya menyembah di Yerusalem, sedangkan bapak leluhur kami bilang menyembah di atas bukit ini, di Gunung Gerizim ini. Nah, Tuhan Yesus berkata kepadanya demikian katanya. Nah, katanya ayat 22 dari Yohanes pasal 4. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, katanya. Ya, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. You bangsa lain tuh nyembah sana sini, nyembah pohon segala macam tuh ngawur, maksudnya gitu. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, gitu. Bikin segala macam ritual kacau sekali, gitu ya. Kacau sekali, ritual segala macam. Kamu menyembah yang kamu tidak kenal, gitu. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, nggak ada nabi bangsa lain, nggak ada. Ya, itu ngawur punya, gitu. Ya, tidak ada. Nah, karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan tiba, ayat 23, perhatian. Tetapi saatnya akan tiba, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Coba baik. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Penyembah-penyembah yang benar akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, ini tolong perhatikan. Jadi, apa yang disebut dengan menyembah di dalam roh dan kebenaran? Itu artinya apa? Semua ritual perjanjian lama yang di Bait Allah itu tidak lagi berlaku. Kenapa? Karena itu tujuannya untuk ritual, simbol segala macam untuk mengingatkan kepada manusia akan kedatangan Sang Juru Selamat. Nah, Juru Selamatnya sudah datang. Nah, apalagi yang mau dilakukan? Nah, itulah sebabnya ya semua ya acara pentahiran yang hampir diikutin oleh Rasul Paulus tidak perlu lagi. Ya. Wow, saya menulis sebuah artikel yang berjudul "Untung Bait Allah dihancurkan." Ya. Wah, kalau Bait Allah tidak dihancurkan, kita tidak akan punya kekristenan yang murni, saudara. Nah, ini pasti bolak-balik akan pergi ke sana lagi. Padahal apa? Bait Allah sudah tidak diperlukan lagi. Tidak diperlukan lagi. Mengapa? Karena semua ritual di Bait Allah itu sudah selesai tugasnya. Ya, semuanya. Tujuan hari Sabat juga sudah selesai. Ya, yaitu hari perhentian sebenarnya. Tuhan datang pada waktu itu menyelesaikan semuanya itu. Ya, jadi hari Sabat itu simbol. Dan semua ritual di Bait Allah itu simbol sebenarnya. Simbol. Maka itu tidak ada lagi upacara-upacara ritual. Tidak ada lagi upacara-upacara ritual. Penyembah-penyembah yang benar akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Secara rohania. Jadi menyembah secara rohania dengan hati dan pikiran. Ya, menyembah dengan hati dan pikiran. Jadi tidak lagi dibatasi pakai postur tubuh. Nah, menyembah dengan hati dan pikiran tidak mengharuskan mesti satu hari sujud 3 kali gitu. Ya. Orang Yahudi kan sholatnya 3 kali sehari. Tidak diperlukan lagi kan. Kenapa? Karena yang menyembah sekarang sudah menyembah dengan secara hati, pikiran dan hati, secara rohani. Nah, tidak ada lagi juga keperluan ya untuk datang dan sujud di situ ya di gereja harus berdiri, harus sujud dan lain sebagainya. No, tidak ada lagi. Ibadah yang di dalam roh dan kebenaran tidak lagi dibatasi oleh sikap tubuh kita, mau berdiri, mau sujud, mau apa, tidak lagi. Karena ini ibadah yang bersifat rohani yang sudah dengan hati dan pikiran manusia saja. Begitu. Nah, maka itu karena tidak dibatasi oleh postur tubuh kita, sikap postur tubuh kita, maka tidak dibatasi oleh waktu. Karena hati kita kan kapan saja. Artinya begini, setiap saat saya memuliakan Tuhan, setiap saat saya meninggikan Tuhan, setiap saat hati saya memuji Tuhan, itu ibadah saya. Itu ibadah saya. Berarti tidak ada batas waktu, tidak ada batas waktu sedikit pun. Ya, tidak ada keharusan, wah ini harus hari Sabat. No ya.
Ada kelompok ya, teman kita yang selalu menuduh, kalian telah mengubah hari Sabtu ke hari Minggu. Nah. Saya bilang, kami acaranya hari Minggu karena hari Minggu libur gitu. Kalau liburnya Senin, kita pindah Senin gitu. Nah, jadi bukan masalah itu gitu. Jadi, tidak ada masalah waktu lagi. Ya. Ibadah di dalam roh dan kebenaran tidak ada masalah waktu, tidak ada masalah postur tubuh, sikap tubuh. Ya otomatis tidak ada masalah tempat gitu. Jadi di mana saja. Di mana saja. Artinya, harus dapat dipahami. Artinya apa? Sebenarnya ibadah orang Kristen, dengar baik-baik. Ibadah orang Kristen ya, itu sudah ibadah yang sepanjang waktu. Sepanjang waktu. Terus menerus. Artinya sikap hati kita memuliakan Tuhan kan nggak pernah berhenti. Jadi sikap hati kita yang memuliakan Tuhan, yang menjunjung Tuhan, yang ingin melakukan hal yang baik bagi Tuhan. Ini sikap hati kita yang memuliakan Tuhan. Itu ibadah kita. Itu ibadah kita. Nah jadi, ya, tata ibadahnya apa? Sebenarnya orang Kristen tidak punya tata ibadah. Tidak ada tata ibadah. Mengharuskan ini. Saya mengamati. Ini barusan beberapa hari yang lalu saya nonton National Geography. Ada acara yang super besar, mega event ya, di India. Waduh, jutaan orang kumpul di tepi sungai Gangga. Dan mereka mempunyai ritual. Waduh, ritualnya itu sampai ada. Dan ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di semua agama tidak ada yang lepas dari ritual. Tidak ada yang lepas dari ritual. Kalau kamu amati sistem ibadah Shinto di Jepang dengan ritualnya, wow, dengan imam-imamnya semuanya. Kau amati sistem ibadah, ya. Mereka yang Buddha di Tibet di sana itu, lihat dia punya ritualnya itu, ritual semuanya. Wah, ya. Pakaiannya segala macam. Nah, lihat nanti ini Buddha di Nepal di sana itu asal tempatnya Siddhartha Gautama. Lihat di India itu Hindunya itu semuanya itu. Ya. Jadi semua agama penuh dengan ritual, penuh dengan ritual. Nah karena semua agama penuh dengan ritual, wow, ya. Kekristenan, sebagian kekristenan terpeleset, saya bilang, perhatikan, terpeleset. Jadi akhirnya ikut-ikutan bikin ritual. Wow, ada gereja. Gereja yang, waduh, masih ada imam lagi. Ikut-ikutan berbagai agama yang lain imam. Padahal apa? Ini perhatikan sebentar ya. Dari Adam sampai Musa, ayah adalah imam. Dari Adam sampai Musa. Kemudian mulai dari Musa sampai Yohanes Pembaptis, Harun dan keturunan Harun imam. Tidak boleh sembarangan orang jadi imam. Itu orang harus dimatikan. Kemudian dari Yohanes Pembaptis sampai hari pengangkatan, setiap orang percaya adalah imam. Setiap orang Kristen lahir baru adalah imam. Dan Yesus Kristus imam besar. Nah, ini harus dipahami. Ini kalau ada gereja yang punya imam segala macam itu sudah salah nomor satu. Sangat salah. Sangat salah. Karena di zaman perjanjian baru dari Yohanes sampai hari pengangkatan, itu setiap orang percaya adalah imam. Imamat yang rajani. Setiap orang percaya adalah imam, imamat yang rajani. Yesus Kristus imam besar kita. Oleh sebab itu tidak ada lagi acara imam. Tidak ada lagi ya, anak gereja yang bikin imam segala macam. Dan ada lagi gereja yang, wah selain imam, dia punya jubah, ampun. Ya loh. Kemudian ada bikin ritualnya, ada gereja, waduh ritualnya, rumit-rumit bikin ritualnya. Mereka pikir, wah ini secara tampak luar, secara prosesinya cakep sekali gitu. Waduh, ini lihat nih. Wah, imam dengan pakaiannya, terus apanya gitu, bishopnya, terus apanya begitu. Wah, hebat sekali. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya katakan itu tidak sesuai dengan yang Tuhan maksudkan di dalam Yohanes pasal 4. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Zaman itu sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah Allah yang benar, menyembah di dalam roh dan kebenaran.
Jadi sebenarnya di dalam kekristenan tidak ada lagi upacara ritual apa-apa. Tidak ada lagi. Tidak ada. Kekristenan adalah iman yang berdasarkan akal sehat dan hati yang murni secara rohani. Dan beriman sesuai dengan Alkitab. Beriman sesuai dengan Alkitab. Percaya dengan hati. Dan memahami dengan akal budi yang Tuhan berikan tentang segala hal. Dan Tuhan sebenarnya tidak pernah memerintahkan dan tidak mau ada upacara-upacara, ritual-ritual macam begitu lagi. Kalau Tuhan mau, Tuhan sudah pelihara itu bait Allah. Apa Tuhan tidak sanggup untuk memelihara bait Allah itu? Tuhan sengaja itu bait Allah dihancurkan. Saya bilang syukur itu dihancurkan. Kalau tidak dihancurkan, ini pasti Kristen Ebionit ini yang banyak lagi nanti. Ya bukan cuma pergi jalan-jalan ke Yerusalem gitu. Karena banyak orang Kristen yang konyol-konyol juga gitu. Dibaptis di Jakarta kayaknya sepertinya kurang begitu mantap, dia mau dibaptis di Sungai Yordan. Kan ngawurnya bukan main-main gitu. Lihatlah ya. Padahal tau nggak, Paulus dibaptis di mana? Bukan di Sungai Yordan. Dia dibaptis di Damsik. Gitu. Orang Korintus dibaptis di Korintus tuh tidak ada Sungai Yordan di situ. Semuanya itu. Lalu kenapa pula kau mesti pergi baptis di Sungai Yordan? Nah inilah ya. Ini orang Kristen yang kena pengaruh mistis itu. Kacau ini ya. Dan ada banyak sekarang gereja yang terpengaruh akan hal-hal yang demikian. Yang lebih lucu lagi ketika mereka sampai di Kana, kawin lagi di situ katanya. Saya tanya kenapa bikin begitu? Katanya memperbaharui ini janji menikahnya. Tanya saya bilang, no, saya sama istri janjinya sampai mati, nggak sampai di Kana. Nah, ini kacau balau ini. Ini benar-benar kacau balau. Nah, kekristenan ini makin kacau, karena tidak memahami hakikat inti dari sifat kekristenan. Karena sifat inti kekristenan itu adalah, kekristenan sudah berubah menjadi iman yang pakai akal sehat dan hati nurani. Jadi, kita tidak mempunyai ibadah ritual-ritualnya macam begitu. Nah, lalu hari Minggu bikin apa? Hari Minggu sebenarnya kita kumpul berjemaat. Itu namanya kumpul berjemaat. Belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Ada nyanyi, boleh. Nyanyi, ya loh. Nyanyi yang bagus, yang benar. Kita nyanyi lagu himne. Ada orang yang memimpin, bagus. Supaya jangan acak-acakan. Satu mau nyanyi nomor 10, satu mau nyanyi nomor 20. Kan jadi kacau. Ya loh. Jadi ada yang pemimpin nyanyi. Dan semuanya. Kata Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 14 ayat 40, segalanya harus berlangsung secara sopan dan teratur. Itu kuncinya. Jadi tidak ada ritual-ritual gitu, semuanya itu. Itu harus difahami. Jadi iman kekristenan adalah iman yang paling logis. Iman yang menyembah dengan hati dan akal budi. Dan tidak ada ritual-ritualan segala macam. Dan hari Minggu bukan upacara apa, ritual apa. Tidak. Tuhan hanya perintahkan jemaat melakukan dua hal. Apa itu? Dua upacara. Baptisan, orang dimasukkan ke dalam air, kemudian ditarik bangun untuk menjadi muridnya. Yaitu orang yang sudah mengaku iman, sudah diselamatkan. Kemudian yang kedua, minum anggur dan roti, makan roti. Minum anggur dan makan roti untuk mengingat tubuhnya dan darahnya yang dikorbankan. Cuma dua itu. Selebih dari itu tidak ada. Tidak ada jabatan imam, tidak ada harus ada pakai jubah ini itu dan lain sebagainya. Tidak ada. Nah, itu semuanya akan bikin kacau kekristenan. Harus dapat memahaminya dengan baik. Oke, silakan. Masih ada 20 menit untuk tanya jawab, silakan. Oke, selain kita akan masuk tanya jawab, jadi buat para pemirsa yang ingin bertanya berdasarkan pemateri yang sudah dipaparkan tadi, ya kita akan break sejenak. Jadi silakan dulu ketik di kolom komentar kita di bawah atau bisa hubungi kami melalui WhatsApp 0811 9222 313. Kita akan break sejenak. Dan setelah ini kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Jadi tetaplah di channel kami GBA Grave, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Halo semuanya, bagi Anda pencinta buku-buku rohani Kristen terbitan Grave International Theological Seminary, kali ini kami memperkenalkan satu buku spesial yang ditulis oleh Dr. Suhento Liau dengan judul
Kapan saja saya mati, saya pasti masuk surga. Yuk kita lihat apa-apa aja sih yang dibahas di dalam buku ini. Amsal Salomo mengatakan ada jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Apa makna keselamatan yang sejati? Dapatkah usaha manusia untuk menghapus dosa? Bagaimana cara menghapus dosa menurut Allah? Bukti seseorang dosanya telah dihapus. Dan pernahkah Anda bertanya bagaimana orang yang tinggal di hutan dan belum pernah mendengar Injil? Jikalau mati, apakah mereka akan ke sorga ataukah ke neraka? Buku Kapan Saja Saya Mati, Saya Pasti Masuk Sorga dapat menjelaskannya. Jikalau Anda berminat untuk mendapatkan buku ini, caranya gampang saja, hubungi toko buku Grafe di 021 6471 4156 atau di 0813 1586 3518. Ayo buruan sebelum kehabisan. Amazing grace, but now I found, now I found. Kembali lagi bersama kami dalam acara Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi pertanyaan. Oke, Dr. Sentuliao sudah masuk beberapa pertanyaan di sini. Oke. Dan kita langsung saja. Pertanyaan pertama, kalau sekarang tidak lagi ibadah jasmania simbolik ritualistik, mengapa berdoa masih harus tutup mata dengan posisi lipat tangan, tidak boleh mengekspresikan kenikmatan memuji Tuhan dengan melompat, mengangkat tangan, menadahkan tangan, ekspresi menyerahkan diri dan menerima berkat? Oke. Sebenarnya semua itu tidak perlu. Ekspresi itu tidak perlu. Ya. Saya katakan sebenarnya tidak perlu. Ya. Tutup mata pun tidak perlu. Tidak ada keharusan tutup mata. Ya, Rasul Paulus bilang berdoalah senantiasa, lagi nyetir bagaimana bisa? Tabrak nanti. Ya, itu pasti tabrak punya gitu. Tidak, ya. Cuman kalau sekarang, ya, kalau kita di ruang tamu, gitu, kita mau berdoa. Terus ada banyak orang. Nah, kalau kamu tidak tutup mata, apakah bisa konsentrasi dengan baik? Nah, itu kan masalah konsentrasi. Tutup mata itu sebenarnya keperluan konsentrasi. Karena dari kecil kita ajar anak-anak kita. Ayo tutup mata daripada dicelingak-celinguk begitu kan. Ya know? Doa apa kita bilang? Nah, sambil dia berdoa dia celingak-celinguk. Jadi tidak konsentrasi. Hatinya tidak terarah kepada Tuhan. Nah, karena dari kecil sudah dididik begitu, sampai kita sudah tua, kita tetap tutup mata. Sebenarnya kalau kita bisa konsentrasi, saya seringkali menyetir dengan sambil berdoa, dan saya berdoa dalam hati. Gitu. Ya tidak tutup mata dong, nanti bisa tabrak nanti. Ya, no? Nah, sekarang ekspresi angkat tangan segala macam. Aduh, kemarin, beberapa hari yang lalu saya nonton itu, ya acara Hindu itu. Ya. Mereka di India itu, teriak-teriak angkat tangan. Saya bilang persis itu dengan yang karismatik gitu loh. Mirip sekali saya. Kenapa bisa begitu ya? Nah, angkat-angkat tangan kayak begitu tuh ngapain gitu ya? Seperti itu. Oh, mereka teriak-teriak. Oh, angkat tangan begitu. Ya. Sekarang kamu ekspresikan apa gitu? Ekspresikan apa? Ya kan? Terlebih kalau dalam jemaat gitu. Orang tanya gini, oh boleh tepuk tangan nggak? Oh saya bilang, oh angkat tangan boleh nggak Pak? Angkat tangan boleh. Kalau dalam kebaktian ada yang angkat tangan sendiri, dan saya akan tanya dia ada apa? Kenapa dia angkat tangan? Gitu, ada apa? Angkat tangan kan mau tanya gitu, gitu. Nah kalau ada bilang boleh tepuk tangan nggak? Ya, semua orang nggak tepuk tangan, kamu tepuk sendiri bagaimana? Gitu. Nah kalau kita acara di taman, gitu, seringkali kami tepuk tangan, kita tepuk tangan. Tapi kalau di ruangan, tepuk tangan. Sekarang ini, pemain musiknya sudah begitu bagus. Apalagi sekarang di Grafe kita boleh dikatakan itu satu ini apa? Orkestra gitu ya. Ya orkestra, ada yang biola, ada yang piano, ada yang flute, ada yang saksofon semuanya. Nah kamu tepuk tangan begini.
ini kan hilang itu apa bunyi biolanya hilang, kamu tepuk-tepukin tangan macam begitu. Ya kalau kita di puncak lagi acara muda-mudi, kita tepuk tangan. Gitu. Ya, sebenarnya ini bukan hal-hal yang harus. Gitu. Tidak ada keharusan. Bahkan tidak ada keharusan tutup mata. Masalahnya di hati. Itu. Oke, silakan lagi kalau ada. Oke, itu tadi pertanyaan dari Pak Tobito ya, dan masih ada pertanyaan lagi nih dari Pak Tobito. Ya. Ini sudah ada ayatnya dicantumkan ini. Dari Yakobus pasal 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Di ayat ini apakah masih harus diikuti gereja saat ini? Yaitu kalau sakit manggil penatua doakan dan mengoleskan minyak dalam nama Tuhan. Penatua di situ kan gembala. Ya. Gembala. Ya kalau ada jemaat sakit, ya kalau dulu panggil gembalanya jauh lebih sulit, mungkin jaraknya jauh, jalan kaki. Kalau sekarang kan tinggal di telepon, ya Pak, ini ya saudari kita ini sakit. Oh ya sakit, ya loh. Ya tentu didoakan, tidak apa-apa. Yang bersangkutan di rumah itu sendiri sudah doakan, Dan mungkin kalau sekarang malah dimasukkan ke grup WA supaya ramai-ramai seluruh jemaat mendoakannya. Bagus sekali kan, ya mendoakannya gitu. Nah mengenai memoleskan minyak, ya, begini, ini jelas bukan minyak goreng. Kalau minyak goreng nanti malam tikus datang. Ya, ini minyak apa? Ingat nggak Tuhan Yesus dikasih 3 macam barang oleh orang Majus, emas, kemenyan, dan mur. Mur itulah minyak, gitu. Balsam, gitu. Semacam balsam. Itu adalah obat yang, ya kalau di Indonesia ini balsam kaki 3 gitu, itu atau minyak kayu putih gitu ya nggak? Ya kalau perut kurang enak begitu, ya dipolesin begitu, ya didoakan. Ini hal yang wajar. Artinya begini ya, minyak yang dipakai dipoleskan itu bukan jimat gitu. Perhatikan, jangan jadikan itu jimat gitu, bukan. Itu obat gitu. Dengar baik-baik, itu obat gitu. Nah, zaman itu obatnya terbatas. Obatnya terbatas, yaitu balsam itu obat, ya loh. Mau obat yang lebih apa complicated lagi, penyakit yang lain-lain mungkin cari lagi rempah apa begitu. Nah zaman sekarang obat itu sudah sedemikian rupa ya, ribuan bahkan jutaan macam obat itu, ya loh. Sakit apa? Nah sekarang tinggal obat itu ya pergi ke apotek gitu. Beli obat, nah minum, ayo kita doakan biar cepat sembuh, begitu kan? Jangan diolesin minyak goreng, salah itu, atau minyak baby oil, salah itu, bukan begitu, ya. Minyak di situ obat, sekali lagi bukan jimat gitu. Nah, ini yang perlu dipahami, itu yang paling utama itu obat, bukan jimat. Jadi panggil penatua, ya, kasih obat, didoakan benar gitu. Oke. Ya. Jadi ini masih bisa kita lakukan sekarang juga. Ya memang harus begitu kan. Ya kalau ada orang sakit ya nggak ada saudara kita yang sakit, ya panggil gembala, ya gembala doakan atau bawa teman. Lihatlah sakitnya apa. Kalau cuma panas-panas sedikit kan kita ada beli itu paracetamol aja, gitu. Minum, ya loh, selesai urusannya. Wah kalau cuma panas-panas sedikit 38 derajat panggil gembala, wah tengah malam gembala nggak bisa tidur nanti gitu ya kan. Lihatlah gitu ya, apa zaman sekarang ada rumah sakit dan lain sebagainya. Ingatlah ya, Alkitab difahami kondisi saat itu tuh seperti apa, terus kondisi saat ini seperti apa. Ini harus difahami begitu. Ya. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ini masih mengenai ayat-ayat juga ini. Yesus tadi dikatakan Yesus menggenapkan tata ibadah di Perjanjian Lama. Bagaimana dengan Ibrani pasal 10 ayat 25? Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Berarti ibadah dalam PB itu masih ada pelaksanaannya. Oke, Pak. Nah. Ini ayat ini bikin pusing. Kenapa bikin pusing? Ini kata yang tidak ada, tapi LAI tambahkan. Di bahasa aslinya itu sama sekali tidak ada kata ibadah. Tidak ada kata ibadah. Dan begini, semua kata ibadah, ya, kata ibadah yang di Alkitab kita ini, LAI terjemahkan dengan kata ibadah, di bahasa aslinya saya amatin, itu kata eusebias.
Dan itu kalau di King James Version, di bahasa Inggris diterjemahkan dengan apa tahu nggak? Godliness. Godliness itu apa tahu nggak? Kesalehan. Kesalehan. Nah, jadi banyak kata ibadah yang kita jumpai di Alkitab LAI ini. Itu sebenarnya Anda pahami itu, coba bacanya beda. Kesalehan. Ya. Saya kasih contoh. Misalnya gini. Yang di 2 Timotius pasal 2, ya know? 2 Timotius pasal 2, ya. Enggak ada di sini ya. Ada ibadah kita katanya. Di mana itu? Ada di ayat mana itu yang dikatakan ibadah? Ambil satu contoh kata ibadah. Saya bisa ambil pakai HP di sini lebih ini ya. Ini karena banyak sekali sebenarnya kata ibadah. Coba kita lihat ibadah. Iya. Misalnya. Oke. Roma pasal 12 ayat 1. Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Kalau di King James Version itu malah diterjemahkan, which is your reasonable service. Pelayananmu yang masuk akal, katanya. Yang masuk akal. Ya, yang masuk akal. Yang masuk akal. Kenapa? Karena di balik kata ibadah itu, di situ, sebenarnya di bahasa aslinya itu pakai kata logikos. Itu kata logika sebenarnya. Sebenarnya kalau begitu, dong, logikos ya. Itu kalau bahasa Indonesia, kalau terjemahan yang benar itu mestinya itulah ya pelayananmu, servis sebenarnya di sini katanya. Latria, logikos latria. Logikos latria itu adalah pelayanan yang logis gitu, yang masuk akal. Malah diterjemahkan ibadahmu yang sejati. Sebenarnya bukan begitu. Ini contoh. Nah, yang Ibrani pasal 10 ayat 25 itu kata ibadah sama sekali tidak ada di situ. Ya, bunyinya yang benar itu sebenarnya ya, janganlah kamu menjauhi acara berjemaat sebenarnya. Acara berjemaat ya. Di sini ada dikatakan ya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kita. Nggak ada ibadah di situ, tidak ada kata ibadah. Jadi memang sebagai orang percaya tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan jemaat gitu. Ya. Acara apa? Acara doa, acara macam-macam acara. Jadi pertemuan-pertemuan kita katanya. Karena itu akan mempererat persaudaraan, akan membuat kita lebih dekat kepada Tuhan ya. Selalu ingat terus, maksudnya begitu. Oke, silakan lagi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Kristanto Leo. Pak, bolehkah saya nanya OOT? Jika boleh, apakah bisa dijelaskan bagaimana keberadaan Yesus saat ini? Karena kan setelah bangkit dia berdaging dan makan minum bersama murid-murid, lalu terangkat hidup-hidup secara fisik. Jadi saat ini Yesus berwujud fisik seperti saat terangkat atau bersifat roh? Terima kasih, Tuhan berkati. Ya. Yesus itu, tubuh Yesus itu sudah berubah. Ya. Itu tubuh kebangkitan, bukan lagi tubuh yang perlu makan lagi gitu. Bukan lagi tubuh yang kalau perlu makan lagi itu perlu toilet bong gitu ya. Itu akan ngawur gitu. Nanti di sorga sana kamu mau jadi tukang pembersih toilet gitu kan. Hanya jadi masalah besar nanti gitu. Tidak ada macam begini. Nah, coba baca di 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15. Oke.
1 Korintus Itu pasal tubuh 15. kebangkitan. 1 Korintus pasal 15 ya. Nah, 1 Korintus pasal 15 ayat 51 ya. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Sebenarnya di balik kata rahasia itu mysterion, itu misteri katanya. Jadi aku menyatakan kepada kamu satu misteri ini ya. Kita semua ya, kita tidak akan mati semua, tetapi kita semua akan diubah ya. Ya, kita diubah ya. Dalam sekejap mata ya. Pada waktu ya, bunyi nafiri yang terakhir ya, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah mengenakan tubuh yang mulia, tubuh kebangkitan yang seperti yang Tuhan Yesus sudah pakai itu. Sehingga apa? Tidak lagi bisa dibatasi oleh dinding, dia bisa masuk keluar, tidak usah pakai pintu. Nah, itu penting sekali. Ya, itu penting dipahami. Oke, coba. Sudah cover belum pertanyaan? Oke, jadi ini bukan tubuh manusia yang seperti kita ya Pak. Oke, ada beberapa pertanyaan lagi. Kita masuk ini ada balik dari Pak Tobi lagi nih. Apa saja model kebaktian? Apa beda susunan acara kebaktian doa dengan kebaktian hari Minggu? Dan untuk berdoa bersama, mengapa harus berkumpul? Bukannya Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu dan tidak mempengaruhi kemanjuran doa atau berkumpul dan sikap tubuh tertentu? Ya, begini. Ini sangat penting. Ini sangat penting, super penting. Ini masalah banyak Kristen ngawur yang menafsirkan bahwa tubuh Kristus itu semua orang Kristen. No. Yang disebut tubuh Kristus itu apa? Yang disebut tubuh Kristus itu adalah jemaat. Yang disebut jemaat itu apa? Orang berkumpul. Ya, jadi jemaat itu adalah eklesia, itu orang berkumpul. Ya, orang berkumpul. Saat berkumpul itulah jemaat gitu. Masing-masing pulang ke rumah itu sudah tidak jemaat lagi. Artinya itu bukan jemaat, itu masing-masing orang percaya di rumah. Ya. Tapi waktu berkumpul, itu jemaat. Dan jemaat inilah tubuh. Bukan orang Kristen campur-campur di mana tubuh Kristus. Seringkali saya baca kalau di WA katanya apa? Wah, jangan memecah-mecah tubuh Kristus, Pak. Dan ngawur sekali orang ini. Dia nggak ngerti. Yang disebut tubuh Kristus itu adalah eklesia. Nah, eklesia ini terjadi kalau orang tuh kumpul gitu. Nah, yang kumpul ini, eklesia ini disebut tubuh Tuhan. Gitu. Tubuh Tuhan. Oke, dengar baik-baik sekarang ini. Masing-masing bisa berdoa di rumah, tapi itu bukan berdoa secara tubuh Kristus. Ya, berdoa secara tubuh Kristus itu kalau kumpul gitu. Nah, tubuh Kristus ini, bayangkan, doa jemaat, doa semuanya kumpul begini, itu doa tubuh kepada kepala. Tubuh kepada kepala. Gitu. Saya tanya, maka itu, ya, wah, doa jemaat Grafe itu sangat didengar Tuhan. Kenapa sangat didengar Tuhan, ya, kira? Karena permintaan tubuh kepada kepala. Ini, mana ada permintaan tubuh kepada kepala yang diabaikan kepala, kalau perutnya sudah keroncongan, gitu. Udah tahan bagaimana? Mesti cari makan ya, karena sudah permintaan tubuh gitu. Nah jadi, gitu, kenapa orang Kristen mesti kumpul berdoa? Kenapa kita perlu berjemaat? Karena membentuk tubuh Kristus, gitu. Ya, kalau masing-masing di rumah itu bukan tubuh Kristus, itu orang Kristen masing-masing aja di rumah. Tapi kalau kumpul menjadi eklesia, itu tubuh Kristus. Nah, oleh sebab itu, saya selalu mengingatkan kepada jemaat saya malah, kita masing-masing bisa berdoa di rumah. Tentu bisa. Ya, Tuhan dengar nggak? Dengar. Tapi ketika kita berkumpul, ini membentuk tubuh Kristus. Permintaan tubuh kepada kepala, itu doa jemaat. Oke. Oke, baik, kita akan bacakan lagi satu pertanyaan terakhir di sesi kali ini dari, ini nama Facebooknya, Life with Faith. Selamat sore Pak, di dalam Efesus pasal 5 ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat ini sering dipakai oleh orang Kristen bahwa salah satu yang perlu dilakukan untuk memuliakan Tuhan yaitu bernyanyi. Pertanyaan saya,
Ayat ini tidak memerintah untuk memakai alat musik di dalam bernyanyi, terutama kalau ada pertemuan jemaat. Lantas, mengapa pakai alat musik? Bukankah seharusnya kita bernyanyi akapela saja? Lalu pertanyaan kedua, apa bedanya lagu kidung pujian dengan lagu rohani berdasarkan ayat itu? Terima kasih, Pak. Iya, oke. Begini, ya. Ada bilang bernyanyi, tapi tidak bilang suruh pakai musik. Oke, katanya. Ada bilang bernyanyi tapi tidak suruh pakai musik. Efesus 5 ayat 19. Ya. Nah, sekarang tuh begini. Musik itu, sekarang gini, bernyanyi dulu. Bernyanyi itu kan kata-kata dilantunkan. Ya, kata-katanya dilantunkan. Ini namanya bernyanyi. Dikasih not, dikasih irama, kata-kata. Ya. Kasih Allah amat besar dan tak dapat dilukiskan. Kalau nyanyi, kasih Allah amat besar dan tak dapat dilukiskan. Ini bukan nyanyi. Nyanyi itu artinya kata-kata itu dilantunkan. Ya. Dibuat indah bunyinya, gitu. Dibuat indah. Nah, ya dong, ditambah lebih indah lagi, kasih apa? Kasih musik, gitu. Ya dong, kasih musik. Cuman hati-hati. Musik itu macam-macam. Ya. Ada orang musik itu netral, no. Ya. Wudu udah pakai musik, saya kasih tahu. Wudu, ya. Itu di Amerika Latin. Di Afrika, wudu pakai musik. Itu orang tatung yang di Singkawang itu, yang di Kalimantan tuh banyak tatung, itu pakai musik mereka. Hati-hati, ya. Jangan menyembah Tuhan, jangan menyanyikan lagu memuliakan Tuhan pakai lagu rock. Itu dari iblis punya lagu rock. Ya. Betul. Irama caranya. Kita bilang tuh sebenarnya itu begini. Nah mungkin ini Anda perlu ikut seminar tentang musik. Ya, backbeat itu ini. Kalau lagu-lagu himne yang diketuk itu adalah ketukan pertama. Selalu diketok-ketokan pertama. Ya. Tetapi musik rock ya, dan sebagainya musik pop juga semuanya. Mereka sengaja ketukan keduanya. Nah, itu namanya disebut backbeat-nya. Backbeat. Jadi kalau himne ketokan pertama dari 1 biramal gitu. Kalau 4/4 berarti 1 biramal itu ada 4 ketok. Nah kalau himne selalu ketok yang pertama. Nah, musik-musik yang iblis munculkan, dia sengaja ketok yang kedua. Itu pemberontakan kepada Tuhan. Hati-hati. Nah, boleh nggak nyanyi tambah musik? Iya boleh. Maksudnya bernyanyi itu kan kata-kata dibuat indah supaya mengalut, begitu loh. Nah, kalau ditambah dengan musik yang bagus, yang sesuai nafasnya, sifatnya dengan keinginan Tuhan, bagus, sangat bagus. Ya loh. Tapi hati-hati sekali lagi, jangan kesusupan iblis di dalam musik. Saya selalu berkata demikian. Camkan ini omongan saya. Jikalau cara gereja kamu bernyanyi, musiknya segala macam itu tidak dapat lagi dibedakan dari cara dunia di luar sana bernyanyi, musik dan segala macamnya. Maka hanya ada 2 kemungkinan. Kalau bukan gerejamu sudah makin duniawi, berarti dunia sudah makin rohani. Mana yang bisa lebih benar? Saya nggak yakin dunia makin rohani. Kemungkinan yang lebih besar gerejamu yang makin duniawi. Camkan baik-baik. Oke, baik. Bagaimana nih Pak? Masih mau menjawab lagi atau? Saya lihat itu ada di chat itu ada masuk pertanyaan apa di ayat ini, apakah masih harus diikuti gereja saat ini, yaitu kita memanggil penetua. Oke itu sudah tadi ya. Ya baik. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 4 lewat nih, tidak terasa sekali, saking asiknya juga menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tapi jangan khawatir buat para pemirsa, pertanyaan nanti akan kita lanjutkan dijawab di grup Facebook kita. Jadi buat para pemirsa yang belum bergabung di WhatsApp grup kita untuk membahas
pertanyaan-pertanyaan yang belum selesai dijawab di acara ini, kalian bisa bergabung. Nanti silakan chat kami untuk minta linknya kalau Anda tidak melihat linknya di kolom komentar. Dan sebelum kita akhiri sesi sore hari ini, kami berikan kesempatan buat Dr. Sentolio menyampaikan closing statement. Jadi hati-hati. Ya. Tuhan mendirikan jemaat. Jadi jemaat perjanjian baru ini adalah institusi yang Tuhan pakai untuk bersaksi bagi dunia ini. Orang-orang percaya yang sudah selamat yang kumpul bersaksi. Aturannya Tuhan sudah kasih, yaitu ini harus bersifat hakikat rohania dalam kebenaran. Tidak boleh, ya. Tidak boleh ikut-ikutan berbagai agama, bikin ritualnya ngawur-ngawur gitu. Wow, lihat jubahnya cakep itu. Bikin juga jubahnya, selempangnya segala macam. No, gitu ya. Ini bisa bikin kacau. Bisa membuat kekristenan terpeleset. Itu sudah banyak gereja yang terpeleset. Yang ujungnya dok itu. Itu ya. Mereka sudah terpeleset. Katanya ortodok. Dok itu ya. Itu. Mereka terpeleset apa? Terlalu banyak ritual. Mereka terpeleset ke bikin ritual ini sangat banyak. Tuhan tidak mau itu. Saya bilang bersyukur bait Allah dihancurkan. Kalau tidak, kekristenan tidak mungkin bisa benar sesuai dengan Alkitab. Jadi begini, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Alkitab adalah manual, Bu. Banyak orang berpikir katanya, gereja yang benar itu yang mula-mula, yang di Yerusalem. No, bukan. Itu bukan gereja yang benar. Oh, kok bisa begitu, Pak? Oh ya. Itu gereja berdiri, manual booknya belum selesai punya. Ya. Jadi masih try and error sebenarnya, try and error. Itu manual booknya belum selesai. Setelah Alkitab selesai, ini manual booknya selesai. Semua gereja sepanjang zaman ya, harus kembali ke sini. Ya. Jadi ibaratnya tuh begini. Ya. Ini jam. Saya pernah berdiri di Moskow, di lapangan merahnya. Itu orang Rusia itu tunjuk kepada saya. Itu ada jam yang paling besar di tengah. Oh ya, jam semua orang Rusia ikut itu. Cocokkan ke situ. Oh, jadi jam kita kalau meleset gitu, cocokkan ke situ. Jadi gini, semua gereja, semua apa? Cocokkan ke sini. Kalau meleset, nggak bisa, cocokkan ke sini. Ya. Oke, jadi termasuk cara beribadah, tata ibadah. Oke, sekian. Terima kasih banyak Dr. Sentolio sudah menyampaikan materi pada sore ini dan menjawab beberapa pertanyaan. Nanti pertanyaan lain belum terjawab akan kami jawab di grup WhatsApp ya Pak. Ya. Oke, inilah kami pada sore hari ini. Tidak terasa waktu sudah 1 jam berlalu kami menemani kalian dalam acara Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Nantikan episode selanjutnya dengan topik-topik lainnya setiap hari Minggu pukul 3 sore. Dan ini kami yang bertugas pada sore hari ini, saya host dan juga segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah menonton dan berpartisipasi. Kami pamit undur diri. Saya Fantacio dan juga Dr. Sentolio mengucapkan selamat sore dan Maranatha.